Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor konsumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UMVR, keempat AMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,93% ke harga 7.925. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada yang distribusi ya, BB dan RX, tapi ditampung oleh BK dan AKZP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ternyata drop dalam ya, 2 hari jebol juga 8.400 dan 8.000 juga supportnya dijebol. Kemana arahnya? Arahnya akan turun, support selanjutnya 7.800, kecuali ya besok ICBP kembali ke atas 8.000, berarti aman. Mungkin bisa konsolidasi di range harga supportnya 8.000, resistennya 8.400. Di atas ini dia konsolidasi. Dan terlihat analisa saya sebelumnya ya, kalau dia breakout 8.800 itu akan uptrend, tapi ternyata gagal ya. Sempat rebound 23 Februari, habis itu gagal lagi dan turun dalam. Kemana arahnya ICBP ini masih pipdi. Kalau bisa balik ke atas 8.000, ya bisa jadi dia konsolidasi nantinya di range harga 8.000 support dan resisten 8.400. Tektokan aja di area ini sekitar 5% ya, karena naik turunnya ICBP itu ya 5% dari support ke resisten. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Apakah aman ICBP? ICBP makin murah, cuman perlu kesabaran aja. Kalau fundamental juga masih bagus ya, yang penting sabar lah. Kalaupun ada yang beli di atas mau nambah nanti aja. Kalau dia udah minus 10% ya tambah, masih di bawah 7% ya aman harusnya. Nggak perlu ditambah-tambah dulu lah. Kalau apalagi di bawah 5% kan lossnya ya udah biarin, jangan sering average down. Jadi kebiasaan nanti dikit-dikit 1% turun average down, turun average down. Iya kalau dia mantul, kalau dia terus turun kan habis juga uang average down. Jadi seperti itu untuk ICBP. Wait and see aja dulu. Kalaupun yang sudah ada di dalam nggak masalah juga sih. Memang untuk sekarang sektor consumer sepertinya nggak dilirik lagi ya, dan terus tertekan mungkin pada jualan juga. Pindah ke sektor yang lagi hype, komoditas, bank, atau sektor teks nih. Nanti kalau perang selesai mungkin sektor teks yang lagi akan naik. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang malah ditutup menguat tipis 0,4% ke harga 6.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF masih bertahan di atas 6.200 ya. Ya 6.100 juga itu support. Naik turunnya ini kan 100 poin ya, dia mantul dari 6.100. Jadi kemana arah INDF? INDF ini kalau saya lihat masih aman selama nggak turun dari 6.000 sampai 5.800. Kalau dia jebol 5.800 berarti mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Januari 2021. Jadi udah setahun nih dia konsolidasi. Apakah ini momentumnya untuk mengakhiri dan lanjut downtrend? Bisa jadi. Coba kalau dilihat weekly-nya candle doji ya. Besok kalau bisa rebound candlenya itu doji dan hijau. Kalau monthly-nya biasa aja. Ya nggak ada yang perlu ditakutin lah. Kalau menurut saya INDF kalaupun turun aja. Tapi yang trading ya harus pakai cut loss biar uangnya bisa muter. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, yang penting siap rugi waktu, itu aja ya. INDF sudah di bawah EMA 200-nya. Jadi ya tektokin aja dulu lah, dapat 2% jual aja. Kalau INDF nih mungkin 1-2% seminggu dapat. Dan kalau besok dia rebound itu targetnya uji 6.300 sampai 6.400-nya ini. Jadi dia bisa konsolidasi area ini juga ya, area kecilnya. Nih 6.100 sampai 6.400 tektokan aja. Ini kan terlihat dari dulu. Jadi seperti itu aja untuk INDF. MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, barcat di bawah 0 makin dalam. Saat koreksi 3 hari volume makin besar. Apakah ini volume buangan? Kalau volume yang nampung akumulasi, tinggal lihat besok dan minggu depan. Kalau dia kembali ke atas 6.400 berarti aman. Berarti ini volume memang ada buyer yang standby jagain harga.
Jadi seperti itu. Untuk INDF, langsung saja ke saham ketiga ada UNPR yang di hari kemarin ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 3.660. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR jebol juga 3.800 dan sudah membentuk lower low baru semenjak September 2021. Jadi ini sudah benar-benar downtrend ya. Jadi sangat rawan. Kalau saya lebih baik hindari, kecuali Bapak Ibu yang punya kesabaran tinggi dan percaya fundamental, ya ini bisa dikoleksi karena ya sahamnya sangat-sangat murah. Cuman kan lagi tertekan karena kinerja nggak menurun. Jadi ya kalau yang trading juga hindari dulu lah. Ngapain dikejar seperti ini? Ini kan terlihat dia gagal. Sebenarnya hari Rabu itu coba melewati 3.800 lagi dan gagal turun. Dan terlihat volume makin meningkat. Tinggal lihat besok lah. Dan minggu depan bisa balik nggak 3.800. Cuman harga sekarang sudah risknya besar ya. Ya kalau Bapak Ibu mau trading cepat, tinggal cut loss saja. Kalau dia jebol 3.600. Sudah cut lossnya sekitar 3%. Target profitnya ke 3.800. Itu aja. Ya, sekitar 4%. Jadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik hindari aja. Karena saham downtrend. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat ada HMSP yang di hari kemarin ditutup menguat 0,51% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP terus turun ya. Tapi ya masih mampu bertahan. Apakah ada peluang naik? Kalau dilihat, ini dia selama bulan Februari bisa dicek seperti ini ya. Apakah dia diakumulasi? Ini lumayan diakumulasi nih oleh broker-broker yang jarang dipakai retail nih. Ada SH, ada CC juga AK JT ya. Yang jualnya tipis-tipis nih selama Februari. Maret 2 hari hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Jadi ya kalau kondisi seperti ini yang penting nggak jebol 950 ya bisa. Masih ini skenario-nya masih sama trading plan-nya. Target saya itu 1000 aja dulu. Atau 1020 bisa juga seperti ini langsung. Karena itu juga resisten yang kuat ya. Nggak usah 1050 deh. 1020 nih. Kalau di break nih cukup bagus untuk HMSP. Nah, risk rewardnya bisa 1/2 nih. Dari harga sekarang ya. Tinggal cut loss kalau dijebol 940, TP-nya di 1020. Bisa seperti itu. Untuk HMSP, langsung saja ke saham kelima ada GGRM yang di hari Rabu kemarin ditutup menguat 2,4% ke harga 32.000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM diam-diam naik terus ya. Dan ini dia udah di 32.000. Jadi gimana untuk GGRM menarik tapi nggak bisa beli banyak ya. Kalaupun mau beli banyak itu harus nyicil nih. Lihat lot-lotnya tipis-tipis saja nih. Masa cuman 15 juta terus di sini 9 juta kan tipis-tipis nih. Ini ada yang benteng. Jadi gimana untuk GGRM? Ya nyicil lah pelan-pelan atau antri aja di bid, kumpulin. Teman jualnya juga agak susah ya kalau harga-harga tinggi, apalagi punya lot-lot besar di atas 100 lot, yaitu harus pelan-pelan lah jualnya karena kondisi bid offer yang sangat-sangat tipis. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan untuk swing trade 3-6 setahun ke depan ya atur bagaimana strategi masing-masing ya. Tapi kalau saya lebih hindari karena bid offernya tipis ya. Harganya juga lumayan mahal ya, 31.000 cuma satu lot, dan mau beli banyak lot juga agak susah kan, jualnya susah. Jadi ya mending saham lain lah, masih banyak kan saham big bank, komoditas, sektor koal, nikel, Antam Inco masih menarik daripada GGRM untuk saat ini. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6 ada Mayor yang di hari kemarin ditutup kembali turun 4,92% ke harga 1.640. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor ini lanjut downtrend dan potensi besar nutup gapnya di 1.600. Jadi kemana arah Mayor? Mayor ke 1.600 ya. Awalnya udah bagus tuh membentuk pola bearish pennant atau ascending triangle, tapi ternyata jebol dan terus turun dan jebol support di 1.700. Nah, jadi ya bisa sampai 1.400. Mayor murah nggak murah, cuman ya
teknikalnya lagi turun ya turun. Jadi kalau saya hindari dulu. Kalau yang pun nyangkut, nggak masalah juga, hold aja. Yang penting sahamnya masih bagus, fundamental masih bagus, pasti saatnya naik. Tinggal Bapak Ibu sabar. Nanti kalau dia turun dalam, misal udah minus 10, 20, 15%, tambah cicil aja. Kalau ada uang cicil, tambah. Sampai nanti dia balik arah uptrend kan Bapak Ibu sudah panen. Ya perlu waktu. Nah, nggak bisa dalam 1-2 hari, 3 hari. Bisa bulanan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun. Tapi pasti nggak ke atas, harusnya bisa ke atas ya, selama kinerja masih bagus dan nggak ada apa-apa di emitennya. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, trennya masih ke bawah, potensi nutup gap di 1600. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Aisyah yang di hari kemarin Rabu ditutup terkoreksi 3,68% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Aisyah di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah jebol juga ya. Awalnya dia menarik nih, bertahan di 190. Saya pikir juga dia ini kan bisa konsolidasi aja karena volume makin meningkat tapi dibawa turun. Dan saya cut loss ya karena jebol 190. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau hold dan berharap naik, jaga aja 180 dan toleransi 170 ini. Kalau sampai jebol ya berarti bisa turun lebih dalam. Tapi kalau dia mau uptrend, karena ini juga lagi konsolidasi ya. Konsolidasi di range yang cukup lebar. Bisa jadi di 170 support dan resisten 200. Kalau memang nggak downtrend ya, harusnya itu penurunan maksimalnya 170, offset sedikit aja, tetap bertahan di atas 170. Jadi seperti itu. Aisyah 5 hari turun dengan volume kecil ya. Apakah besok ada rebound atau hari Senin depan? Ya tinggal lihat market. Tapi saya akan perhatikan lagi kalau sudah di atas 190. Atau sekalian di 200 ini. Kalau dia sekali lagi tutup di atas 200, semoga itu konfirmasi dan dia lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham ke-8, ada Hoki yang di hari kemarin ditutup terkoreksi 1,24% ke harga 159. Kalau dilihat transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker samarinya, Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki gimana arahnya? Hoki masih aman selama nggak turun dari 156 ya. Tapi akan lebih bagus Hoki kalau besok atau Senin minggu depan kembali ke atas 165, 166 ini. Jadi menarik karena dia juga udah 3 hari koreksi, volume makin kecil dan bid offernya juga makin kosong ya. Ini ada beberapa yang kosong, tapi kalau saya lihat besok kalau market mendukung dia rebound dan tutup di atas 164, itu menarik, bisa lanjut tuh ke atas ya. Jadi besok konfirmasinya untuk Hoki. Kalau ternyata dia terus turun dan jebol 156, berarti lanjut ke bawah dulu ke 150. Jadi mending exit dulu atau atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu kalau mau konfirmasi cut loss lebih dalam biar lebih konfirmasi. Ya jebol 150 berarti lanjut downtrend untuk Hoki. Selama di atas itu ya masih bisa ditoleransi, mungkin konsolidasi. Bisa average down di bawah, nanti dia naik ke 160 dari 150, Bapak Ibu bisa profit 2%, 3%, jual aja. Karena bisa jadi konsolidasi, kecuali besok dia bisa langsung naik tuh, atau Senin ya naik ke 165. Besok candle hijau aja nggak masalah, tipis ya. Misalnya besok tutupannya di 160, 161, Seninnya baru nutup ke 165. Boleh seperti itu kalau mau bagus Hoki. Jadi seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang di hari kemarin ditutup menguat tipis 0,32% ke harga 1.530. Bid offernya juga tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ juga ya turun ya. Jebol juga 1.550, tapi bertahan di atas ya area support kuatnya itu 1.500. Ini memang panjang-panjang candlenya ya, tapi naik turunnya tipis saja tuh, paling 1-2%, 3%, 4%, mentok-mentok. Nah, ini dia bisa jadi konsolidasi lagi, supportnya 1.500 dan resistennya bisa 1.550 terdekat dan 1.600. Jadi kalau mau beli ULTJ ini, kalau belum punya, ya tunggu aja di 1.500 sampai 1.510.
1515, yaitu area beli. Tektok ya jual 3% dapat, dalam seminggu jual, turun beli lagi. Udah nggak usah mikir profit lebar, yang penting portofolio bertumbuh. Percuma satu saham profit ratusan persen, saham yang lainnya boncos, portofolionya numbuh nggak? Boleh kayak gitu kalau numbuh. Kalau nggak numbuh ya coba di maintain untuk portofolionya. Ya cari profit nggak usah besar, yang penting kalau sudah profit bisa jual 2-3% kah, yang penting. Atau kalau lihat teknikalnya, kalau dia lagi konsolidasi ya beli di support, jual resisten, nggak usah berharap tinggi-tinggi bisa breakout kalau lagi konsolidasi. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu, yang penting portofolio bertumbuh, bukan masalah profit persentasenya ya. Dalam trading itu nomor kesekian, yang penting tuh portofolio Bapak Ibu bertumbuh, bisa konsisten nggak numbuhnya. Nah, jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat, semoga kembali bisa cuan.